Mengapa disebut dengan Masjid Ghamamah? Artinya mendung. Karena waktu itu di Madinah musim paceklik. Lama tidak turun hujan. Kemudian Nabi SAW bersama sahabatnya mengadakan sholat istisqa. Sholat minta hujan. Di sini. Get ready. Jadi Nabi SAW selama hidupnya, ya, beliau kalau mau sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, bukan di masjid. Jadi kalau di Indonesia ada yang mengadakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, itu ada dasar hukumnya. Di kampung saya dulu, ya, pernah heboh, silang pendapat. Ada lulusan dari UGM pulang ngadain sholat Idul Fitri di lapangan. Oh, rame. Karena sebelumnya harus di masjid. Rame itu. Akhirnya setelah diterangkan bahwa itu ada dasar hukumnya. Nabi itu waktu hidupnya mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa di lapangan di sini. Ya. Kemudian mengapa ini ada tiga masjid ya? Ya. Ya, dengan sini nanti. Ini namanya Masjid Ghamamah. Ghamamah. Ya. Ghamam itu artinya awan. Awan atau mendung. Jadi mengapa ini disebut dulu di awal-awal Pak ya, sebelum Masjid Nabawi diperluas, ini kelihatannya jauh ini dari masjid yang lama itu. Jauh. Saya pernah merasakan masalahnya. Saya masuk Madinah dulu 87. Usia berapa ibu-ibu? Masih SD. Saya pertama kali masuk Madinah itu Masya Allah, Masjid Nabawi itu masih baru dibangun itu. Saya pertama. Dan ini kelihatannya dari masjid yang lama itu jauh. Sekarang kan kayak seperti halaman kan, sudah nyambung kan. Ini dulu disebut dengan Masjid Ghamamah. Mengapa disebut dengan Masjid Ghamamah? Artinya mendung. Karena waktu itu di Madinah musim paceklik. Lama tidak turun hujan. Kemudian Nabi SAW bersama sahabatnya mengadakan sholat istisqa. Sholat minta hujan. Di sini. Beliau sholat di sini bersama sahabat-sahabatnya. Nabi berdoa kepada Allah. Ya, berdoa. Sebelum Nabi selesai doa, tahu-tahu turun mendung dan turun hujan. Sehingga ini dikenal dengan Masjid Ghamamah atau Masjid Mendung. Nah, ya, dulu ya, ini saya ceritakan nanti ya. Dulu di tanah lapang nggak ada bangunannya, ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, diganti oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengadakan sholat istisqa, sholat Idul Fitri, Idul Adha di sini. Nah, ini sehingga ini namanya Masjid Abu Bakar. Ya. Ini namanya Masjid Abu Bakar. Ini namanya apa? Ghamamah. Nanti harus dihafal, nanti ada hadiah. Ada ulangan. Ada umrah nanti. Haji umrah hadiahnya. Gratis. Jadi setelah Nabi wafat, selama 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Kalau ngadain istisqa, sholat Idul Fitri, Idul Adha di sini. Tapi dulu nggak ada masjidnya ya. Saya ceritakan nanti dulu. Belum ada, itu masjid lapangan ya. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, diganti oleh siapa? Umar bin Khattab. Beliau mengadakan di sini nih. Nanti kita lihat. Setelah hotel ini, saya tadi lihat. Nanti sebentar kita lihat. Namanya Masjid Umar bin Khattab. Ada di sini nanti. Kita lihat bangunan lama. Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Umar wafat, ya, diganti oleh siapa? Utsman bin. Beliau menempati sholat Nabi di sini, ya. Setelah Sayyidina Umar wafat, diganti oleh itulah Masjid Sayyidina Ali yang putih. Itu Masjid Sayyidina Ali oleh orang Syiah Iran. Wah, dikultuskan sampai sekarang.
Ya, orang-orang Iran itu ke situ, Sekarang kan Masya ditutup, Allah. kan? Ramai Yang tuh. hitam-hitam itu ya? Oh iya, orang Iran tuh sering ke situ sholat. Supaya nggak ada yang masuk. Walaupun Sayyidina Ali ini sebentar, ya, karena kemudian beliau memindahkan pusat pemerintahan Madinah ke Kufah, Irak. Tetapi itu pernah ditempati oleh Sayyidina Ali. Nah, kemudian ini semua disebut dengan musolla, tanah lapang. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah di khilafah Umayyah, ya, karena untuk mengenang tempat ini beliau membangun bangunan ini. Nah, ini bekas bangunan walaupun sudah direnovasi ya. Jadi yang pertama kali membangun bangunan kecil-kecil ini, termasuk di Masjid Khandaq itu, Sab'a Masajid, kemarin waktu kita ziarah, itu kan ada masjid kecil-kecil tuh, dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz, dan sampai sekarang masih ada. Dan ini tapi sudah melalui renovasi ya, sudah berkembang ya. Jelas ya? Kita lihat Masjid Umar. Ayo, ikut saya. Disitulah Sayyidina Umar sholat. Sekarang jadi monumen, ditutup, nggak ditempati ya. Tapi dulu dijadikan tempat sholat. Ya, tuh Sayyidina Umar, Masjid Umar bin Khattab. Jadi ada berapa masjid? Yang empat ya. Umamah, Abu Bakar, Ali, Umar. Empat ya. Ini ketutup bangunan ini nggak kelihatan. Oke. Jadi Kita lanjut. Sayyidina Utsman mah bareng sama Umamah Ya. jadinya ya. Sayyidina Utsman menempati tempat sholatnya Nabi. Dan waktu itu belum ada bangunan, tanah lapang. Ya. Jelas ya? Oke.